Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tudina, NPM 192390001. Di sini kami akan menyampaikan dan mempraktekkan tentang materi dari kepramukaan, yaitu PBB atau peraturan baris berbaris. Peraturan baris baris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan militer yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Adapun maksud dan tujuan dari PBB adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegak dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin, sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Di dalam PBB, sebelum melakukan gerakan baris-baris, ada istilah aba-aba. Aba-aba itu sendiri adalah perintah yang diberikan oleh seseorang pelatih atau komandan kepada pasukan untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. Bentuk-bentuk dari aba-aba itu sendiri ada 3 macam. 1, aba-aba petunjuk yang digunakan sesuai dengan keperluan. 2, aba-aba pelaksanaan, yaitu ketegasan untuk melaksanakan aba-aba. Ketiga adalah aba-aba peringatan. Ini adalah merupakan inti perintah yang cukup jelas. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit untuk tata cara memberikan aba-aba. Yang pertama adalah berdiri dengan sikap sempurna dan menghadap ke pasukan. Apabila aba-aba itu diberikan untuk si pemberi aba-aba, maka pada saat memberi aba-aba tidak menghadap pasukan. Contohnya seperti ini, ketika dalam saat upacara, komandan upacara ingin mengistirahatkan pasukan untuk menerima amanat dari inspektur, maka dia tidak menghadap ke pasukan. Contohnya, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak, begitu. Yang kedua, pada taraf permulaan latihan, aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedang bergerak atau berjalan, aba-aba pelaksanya harus selalu bertepatan dengan jatuhnya salah satu kaki tertentu yang pelaksanaannya, gerakannya dilakukan dengan tambahan 1 langkah atau pada waktu berjalan, atau 3 langkah pada waktu berlari. Untuk selanjutnya, tata cara dalam memberikan aba-aba, yaitu pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dapat diberikan bertepatan dengan jatuhnya kaki yang berlawanan. Yang pelaksanaan gerakannya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan atau 4 langkah pada waktu berlari. Kemudian berhenti atau maju dengan mengubah bentuk dan arah pada pasukan. Selanjutnya, semua aba-aba diucapkan dengan suara yang nyaring, tegas, dan bersemangat. Pemberian aba-aba petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan dan pelaksanaan, pengucapannya tidak diberi nada. Pemberian aba-aba peringatan wajib diberikan pada saat suku kata pertama dan terakhir. Nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang menurut besar kecilnya pasukan. Aba-aba pelaksanaan senantiasa diucapkan dengan cara yang dihentakkan. Selanjutnya, pada waktu memberikan aba-aba peringatan dengan aba-aba pelaksanaan diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya pasukan dan atau tingkatan perhatian pada pasukan. Ini konsentrasi untuk perhatian. Dan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain di sela-sela aba-aba pelaksanaan. Bila pada suatu bagian aba-aba yang diputarkan ada pembetulan atau koreksi, maka dikeluarkan perintah ulangi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit untuk tata cara keluar dari
barisan. Yang pertama, bila pasukan berbentuk bersaf. Bersaf berarti memanjang ke samping. Untuk saf di depan tidak perlu balik kanan, tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Yang pertama. Yang kedua, untuk saf tengah atau di belakang balik kanan, kemudian melalui belakang saf paling belakang, selanjutnya memilih jalan terdekat menuju ke arah pemanggilan. Jadi yang di tengah maupun yang di belakang tidak usah menuju ke depan, langsung balik kanan menuju ke arah pemanggil. 3. Untuk orang yang berada di ujung kanan atau kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil. Berarti yang ada di sebelah ujung kanan atau kiri langsung menuju ke arah yang memanggil. Kedua, dalam pasukan yang berbentuk berbanjar berarti ke belakang. Untuk saf depan tidak perlu balik kanan tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil, masih sama. Untuk saf di belakang, saf pertama untuk banjar tengah setelah balik kanan langsung kemudian melalui belakangnya safnya sendiri dan memilih jalan terdekat menuju ke arah pemanggil. Untuk banjar kanan dan kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju arah yang memanggil. Selanjutnya saya akan memberikan untuk cara penyampaian laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Pelatih atau komandan yang memanggil seorang anggota yang bernama, misalkan namanya adalah Vera, Menba Vera tampil ke depan. Kemudian Menba Vera menjawab dengan posisi sikap sempurna. Menba Vera tampil ke depan, kemudian keluar barisan dengan tata cara keluar barisan dan menghadap 4-6 langkah di depan pemanggil. Kemudian mengucapkan lapor, siap menghadap, selanjutnya menunggu perintah. Setelah itu, setelah menerima perintah atau petunjuk mengulangi perintah tersebut. Contoh, dari tadi Vera sudah ada di depan, tinggal menunggu perintah selanjutnya. Pimpin gerakan Jasmil. Dia akan mengatakan, Vera juga akan mengatakan pimpin gerakan Jasmil. Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemanggil, yaitu memimpin gerakan Jasmil. Setelah selesai melaksanakan perintah atau petunjuk, kemudian menghadap 4-6 langkah di depan pemberi perintah yang memanggil dan mengucapkan, memberikan gerakan Jasmil telah dilaksanakan, laporan selesai. Itu setelah selesai gerakan dilaksanakan. Setelah mendapat perintah kembali ke tempat, anggota tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan kembali ke tempatnya. Bila pada waktu barisan ada salah seorang anggota yang akan meninggalkan barisan, terlebih dahulu ia harus mengambil sikap sempurna, kemudian mengangkat lengan kiri ke atas dengan jari-jari terbuka seperti ini, ya, lengan kiri. Contoh, seorang anggota mengangkat tangannya, pelatih atau komandan akan bertanya, ada apa? Anggota tadi menjawab, ke belakang. Pelatih atau komandan memutuskan, baik, 5 menit ke belakang. Anggota yang mengangkat tangan tadi akan mengulang kembali 5 menit ke belakang. Nah, setelah mendapatkan izin, ia keluar dari barisan dan selanjutnya menuju ke tempat sesuai keperluannya. Bila perlunya selesai, maka ia menghadap pelatih atau komandannya dan melapor sebagai berikut. Setelah selesai, dia dari tempat misalnya ke belakang, dia akan melapor lagi. Lapor ke belakang, selesai, laporan selesai. Si pelatih atau komandan akan mengatakan masuk barisan, dan yang tadi izin akan menjawab dengan masuk barisan. Kemudian ia balik kanan, kembali masuk pada barisan pada posisi semula. Selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan yang ada di tempat, yaitu yang tentang gerakan di tempat, diantaranya adalah sikap sempurna,
istirahat, periksa kerapian, lencang kanan, lencang kiri, setengah lengan, lencang kanan, lencang kiri, lencang depan, dan cara berhitung. Untuk gerakan berjalan, di antaranya ada maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah sewaktu lari, langkah merdeka, ganti langkah, jalan di tempat, berhenti, perubahan arah dari berhenti ke berjalan, perubahan arah dari berjalan ke berjalan, perubahan arah dari berjalan ke berhenti, perubahan arah pada waktu berlari, ada haluan kanan, haluan kiri, melintang kanan, melintang kiri. Perubahan arah diantaranya ada hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan. Terus ada lagi untuk formasi barisan, diantaranya adalah buka barisan, tutup barisan, dan bubar jalan. Baiklah teman-teman, saya akan mempraktekkan untuk gerakan di tempat. Yang pertama adalah sikap sempurna, badan tegap, kaki di antara kaki ada sela-sela satu kepal, tangan mengepal, dan posisi ibu jari seperti ini, seperti ketika memeras santan. Jadi bukan begini, bukan mengepal, tapi ada jari yang ada di depan. Contoh seperti ini. Kalau dilihat dari samping seperti ini, badan tegap menghadap ke depan dan sikap sempurna. Dagu diangkat. Ini adalah bentuk sikap sempurna. Sekarang untuk sikap istirahat, aba-abanya adalah istirahat di tempat. Gerak, tarik kaki kiri. Ketika kaki kiri melangkah, kedua tangan disilangkan ke belakang seperti ini. Tangan yang kiri menggenggam tangan sebelah kanan, posisi tangan mengepal seperti ini. Setelah itu periksa kerapian, itu sesuai atau mengkondisikan dari satuan masing-masing. Gerakan selanjutnya adalah lencang kanan. Perhatikan, untuk gerakan lencang kanan, aba-abanya adalah lencang kanan. Gerak, ya. Tangan lurus, tidak boleh tinggi. Ini tangan sejajar dengan bahunya sendiri. Seandainya di sampingnya itu pendek, bukan berarti begini, tetapi tetap dalam satu segaris atau sejajar dengan bahunya sendiri. Seperti ini, tangan mengepal penuh, tidak seperti ini tapi mengepal penuh begini. Dan pandangan tetap ke depan, ya, tangan kiri lurus di belakang. Perhatikan untuk posisi barisan bersaf itu dalam posisi lencang kanan, kepala menengok ke samping kanan seperti ini. Melihat pada bahu atau dada di samping temannya. Tegak, gerak. Begitu pula dengan lencang kiri. Set. Tegak, gerak. Setelah itu lencang setengah lengan lencang kanan. Setengah lengan lencang kanan juga sama. Set. Tangan jari-jari mekar, tetapi ini begini, bukan begini tapi memegang pihak pinggang seperti ini. Ya. Sama, pandangan lurus ke depan dan tengok ke samping kanan. Bahu tetap sama. Aba-abanya setengah lengan lencang kanan, gerak, set, ya. Tegak, gerak, set. Selanjutnya adalah lencang depan. Lencang depan sama, aba-abanya lencang depan, gerak, lurus. Ini juga sejajar dengan bahu. Jarak antara dengan teman atau barisan di depannya adalah satu kepal. Ada jarak. Di sini juga satu kepal. Tadi yang lencang kanan juga satu kepal dengan jarak di sampingnya, ya, mengepal penuh. Tegak, gerak. Selanjutnya adalah
gerakan berhitung. Berhitung aba-abanya bukan berhitung, tapi hitung. Seperti ini. Hitung. Kepala yang ada di pojok barisan ke belakang. Tengok ke yang di penjuru kanan sini, dia akan menengok ke kiri. Ya. Semua akan menengok ke kiri barisan yang bersab. Contohnya begini. Hitung. Semua menengok, tapi yang barisan yang di pojok sebelah sana akan diam. Ya. Nanti kalau ada aba-aba mulai baru di sana satu dengan memalingkan muka ke lurus depan lagi. Ya. Misalnya begini, ini sudah sampai di barisan ke-4. 4. Di sini 3 dan selanjutnya kalau barisan utuh nanti 3 bersab atau 3 bersab utuh, yang terakhir akan menjawab benar. Selanjutnya untuk gerakan selanjutnya adalah hadap perubahan arah ya, yang perubahan arah. Hadap kanan, hadap kiri. Perhatikan. Masih sikap sempurna. Hadap kanan, hadap kiri pada tetap tegap. Langkah kaki ketika menghadap ke kanan, langkahkan kaki kiri dulu ke depan, lalu geser. Kaki yang kanan menjadi poros atau sumbu. Fokus lihat pada kaki. Di kaki. Hadap kanan. Gerak 1, 2, 3. Sama dengan hadap kiri. Lihat kaki saya. Hadap kiri. Gerak 1, 2, 3. Ya, berarti salah satu menjadi porosnya. Untuk hadap serong kanan, posisi lurus dulu 180 derajat. Aba-abanya adalah hadap serong kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Nah, ketika serongnya adalah 45 derajat. Seperti ini. Hadap serong kanan. Gerak 1, 2, 3. Masih sama, salah satu kaki yang ada di sebelah kanan ketika hadap kanan itu menjadi poros atau sumbu 45 derajat. Dalam keadaan seperti ini, apabila hadap serong kanan atau hadap serong kiri lagi akan menjadi lurus 180 derajat. Saya ada di posisi 45 derajat. Hadap serong kiri, gerak 1, 2, 3, lurus ke depan atau kembali ke seperti semula ya. Terus posisi balik kanan. Balik kanan itu semua muter ke kanan ya, muter ke kanan. Muter ke kanan ya, muter ke kanan. Masih dalam posisi balik kanan. Tidak ada muternya ke kiri ya. Aba-abanya adalah balik kanan. Gerak kaki kiri melangkah ke depan, putar, set, hap. Sekali lagi ulangi, lihat kaki saya. Balik kanan. Gerak 1,5, diputar 3. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk gerakan perjalan atau gerakan perpindahan. Membedakan antara gerakan langkah biasa, langkah tegap dan langkah perlahan. Ya. Perhatikan untuk maju jalan. Setiap aba-aba maju jalan itu selalu hentakan yang pertama dihentakkan, dan setiap maju jalan itu harus langkah biasa dulu, walaupun nanti di tengah ada langkah tegap maupun langkah perlahan. Lihat posisi saya, aba-abanya maju jalan, hap, langkah biasa dari samping, maju jalan, hap, hentakkan, terus langkah biasa. Seperti ini ya. Gerakan yang pertama adalah dihentakkan dulu. Bedakan antara langkah biasa dengan langkah tegap. Perhatikan, untuk langkah tegap semua dihentakkan, kaki dan tangan lurus berapa ini? Sebahu ya. Langkah tegap, maju jalan, hap. Sekali lagi saya akan memberikan contoh untuk langkah tegap, maju, jalan, hap. Lihat tangan dan kaki saya.
Untuk langkah perlahan dilakukan tidak langsung, tetapi ada langkah maju jalan dulu ya. Dari posisi langsung ke untuk langkah perlahan. Langkah perlahan tanpa ayunan tangan, tetapi langkah perlahan. Langkah perlahan. Jalan. 1, tap. 2, tap. Tap, tap, tap. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, lihat kaki saya. Langkah perlahan maju. Jalan. 1, hap. 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 Ya. Selanjutnya untuk langkah samping, langkah ke belakang dan langkah ke depan. Perhatikan, langkah ke samping. 4 langkah ya. Ya. Saya akan untuk langkah ke samping kanan dulu ya. Untuk langkah dalam keadaan ini adalah maksimal 4 langkah, karena kalau sudah lebih dari 4 langkah itu adalah gerakan berjalan. Jadi maksimal 4 langkah. Satu contoh, 3 langkah ke depan, jalan, tap, tap, tap. Ya, untuk langkah ke depan langsung tanpa diberi berhenti. Tapi untuk langkah ke belakang sama, ya. Perhatikan itu langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang, jalan, 1, 2, 3, tutup. Ya. Untuk langkah ke samping, langkah ke samping tidak langsung, sebab kalau langsung nanti jatuh ya, tetapi harus ditutup dulu. Lihat contoh, 3 langkah samping kanan, jalan, 1, tap, 2, tap, 3, tap. Untuk ke kiri juga sama, ditutup dulu. 3 langkah samping kiri, jalan, 1, 2, 3, hap, hap, hap. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekarang untuk yang terakhir adalah jalan di tempat, ya, atau jalan di tempat. Perhatikan, sikap sempurna masih sama seperti ini. Nanti ketika pada waktu jatuh atau berhenti gerak, jatuh pada kaki kiri dan ditambah dengan 1 ketukan lagi atau 1 hentakan kaki lagi ya. Oke, kita praktekkan untuk jalan di tempat ya. Jalan di tempat, gerak, 1. Perhatikan, untuk kaki rata-rata air, badan tetap tegak, tangan mengepal ya, seperti ini ya. Kaki, perhatikan, kaki tidak begini, ini salah ya, tapi diangkat ya. Kalau gerakan perlahan untuk kaki atau ujung kaki menghadap ke belakang, ini gerakan perlahannya, tap, tap ya, seperti ini, bukan seperti ini ya. Nah, terus usahakan rata-rata air, badan sedikit condong ke belakang. Saya akan memberikan gerakan utuh. Jalan di tempat, gerak, henti, gerak, 2 ya. Jatuhkan pada kaki kiri, ditambah 1 lagi di kanan. Baik teman-teman semua, saya kira untuk penjelasan PBB yang sekelumit ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.